Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para tengku abi abati, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, begitu pula bibi saya, istri daripada almarhum Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas Al-Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas, yang udah seperti ibu saya sendiri. Beliau kakak dari ibu saya. Juga hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, guru kita yang tadi menyampaikan tausiahnya, Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA. Hadir juga di sini ada para ulama, ada Tengku Muslim At-Tahiri selaku penasehat atau imam daripada FPI Aceh, ada Tengku Bulkini dari Banda Aceh jauh datang, dan semuanya para kiai, para asatid, para sesepuh. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya karena keterbatasan waktu, saudara. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari di tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, tidak berpanjang lebar saudara, insyaallah nanti setelah selesai kami menyampaikan tausiah, ditutup doa, akan ada konsumsi yang akan dibagikan oleh panitia selesai daripada nanti penutupan doa. Insyaallah mudah-mudahan cukup dan barakah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara, kita tadi telah mendengar bagaimana manaqib Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Juga tadi tausiah yang luar biasa, singkat, padat, lugas, tegas dari Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Yang saya tahu saudara dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, beliau termasuk orang yang pertama mengajarkan saya dakwah saudara. Beliau Habib Muhammad adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Makanya Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Makamnya diziarahi, haulnya luar biasa, dihadiri banyak orang. Kalau bukan Allah, siapa yang menggerakkan kita hadir di tempat ini saudara? Ini tanda bahwasanya beliau termasuk daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Syarat menjadi kekasih Allah saudara, hamba yang dicintai Allah gampang. Kata Allah Ta'ala syaratnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman yang pertama kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Yang kedua yattaqun, senantiasa bertakwa. Masya Allah saudara, Habib Muhammad yang saya kenal bukan hanya istiqamah ibadah, bukan hanya istiqamah zikir. Saya seumur hidup dari kecil saya bersama beliau sampai beliau menjelang wafat saudara, saya belum pernah lihat Habib Muhammad maksiat saudara. Belum pernah lihat beliau maksiat, makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Takwa, kunci dimuliakan oleh Allah, takwa.
Bukan hanya perorangan ibadah Allah, bahkan sebuah negeri kalau mau dimuliakan oleh Allah, kalau mau diberkahi oleh Allah, maka penduduknya bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah bukakan pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Kalau sudah Allah bukakan pintu keberkahan, maka berkah ekonominya, berkah waktunya, berkah umurnya, berkah pendidikannya, berkah segala-galanya. Alhamdulillah. Sebaliknya saudara, sebagaimana ketakwaan membawa keberkahan, maka kemaksiatan membawa petaka dan bencana ibadah Allah. Makanya saya sedih, mohon maaf saudara, saya sedih jujur. Saat ini makin kemari, ya Allah, kemaksiatan makin merajalela ibadah Allah. Luar biasa. Berbagai macam sektor kemaksiatan, khususnya yang makin sekarang makin dahsyat, merambak ke berbagai sektor. Dari buruh sampai santri kena saudara, yaitu judi online. Jawab yang jujur, jawab yang jujur. Sekarang yang kena judi online banyak atau tidak? Ini yang nggak jawab jangan-jangan baru depo nih, masang slot. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini prihatin saudara. Anda tahu data dari PPATK itu di tahun 2023, tahun kemarin, ini prediksi 2024 melonjak tinggi saudara. Biasanya akhir tahun ini akan keluar data terbaru. 2023 perputaran uang hasil judi online di Indonesia, uang haram itu lebih dari 300 triliun rupiah saudara. 300 triliun. Orang Aceh pernah lihat 300 triliun? Mikirin nolnya aja udah pusing awak saudara. 300 triliun perputaran uang haram. Bahkan itu orang yang kecanduan judi online jumlahnya lebih dari 3 juta orang ibadah Allah. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online saudara, itu 190.000 lebih adalah anak-anak kecil di bawah umur. Innalillahi. Bahkan yang lebih saya sedih lagi Pak Bu, yang saya sedih luar biasa, tadi saya baca berita, ada informasi dari MIT, Masyarakat Informasi dan Teknologi Aceh. Salah satu aliansi di Aceh yang cukup fokus menyoroti soal digital. Ternyata berdasarkan penelusuran Google Trend. Mohon maaf, ini pahit tapi harus saya sampaikan supaya jadi obat saudara. Berdasarkan informasi dari MIT, Masyarakat Informasi Teknologi Aceh. Berdasarkan penelusuran dari Google Trend, Aceh menempati tempat ke-6 paling banyak pencarian soal judi online di Indonesia saudara. Jawab yang jujur, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau dulu Pak, dulu orang mau main judi itu mesti keluar rumah, datang ke bandar judi, minimal kalau malu nggak jadi. Tapi kalau sekarang judi nyamperin ke rumah. Saya ini dianggap ustadz, walaupun saya santri dianggap ustadz. HP nggak pernah dipakai buat macam-macam saudara. Tapi saya dapat SMS, ayo mas pasang slotnya. Lu gile, gue FPI diajak pasang slot. Sampai segitunya saudara, merebak kemana-mana yang namanya judi online. Sekali lagi saya mau tanya, jawab masyarakat Aceh, ini bahaya atau tidak? Orang kompak, orang semangat, bahaya atau tidak? Menyedihkan atau tidak? Meresahkan atau tidak? Padahal Allah udah bilang dalam Al-Quran saudara. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Faqala Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Sebelum saya terjemahkan ayatnya, ini udah jam berapa nih? Jam 12 lewat. Kira-kira orang Simpang Ulim masih semangat atau tidak? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu Simpang Ulim semuanya semangatnya. Angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara perhatikan baik-baik. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman.
Ini panggilan cinta, nidaul hub dari Allah untuk yang di hatinya ada iman, saudara. Yang merasa di hatinya ada iman, maka wajib menjawab panggilan cinta ini, ibadallah. Tapi yang merasa di hatinya nggak ada iman, skip aja, nggak usah didengarkan. Apa kata Allah? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar, Habib? Khamar itu kullu muskirin. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang pil, mau yang daun, mau yang asap, saudara. Apapun bentuknya, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, tembakau, gorila, ganja, saudara. Mau yang namanya topi miring, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Termasuk kecubung. Orang Aceh tahu kecubung? Itu paling bahaya itu, saudara. Luar biasa. Semua jenis yang memabukkan khamar, wa kullu khamrin haram. Kira-kira yang pertama jelas atau tidak? Yang kedua, apa kata Allah? Wal maisir. Maisir itu ulama tafsir menjelaskan maksudnya maisir adalah qimar. Qimar itu artinya judi. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang di kota, mau yang di desa, mau yang di gang kecil, di hotel bintang 5, mau di Jakarta, mau di Texas, semuanya judi, tetap judi. Jelas atau tidak? Yang ketiga, apa kata Allah? Wal ansab. Ansab itu kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menyembelih hewan, hewannya dipersembahkan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan syirik. Yang keempat, wal azlam. Azlam itu artinya, saudara, mengundi nasib dengan anak panah. Itu juga perbuatan jahiliyah, termasuk perbuatan syirik, karena yang harusnya menggantungkan nasib itu kepada Allah Subhanahu. Nih, hati-hati nih, kadang-kadang mau tahun baru nih, ada aja belum tahun baru ramalan, Mama Loren lah, Mama inilah, Mama itu, tinggal Mama Lemon aja yang nggak ada, saudara. Empat Allah sebutkan: khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Khamar dan judi dosa besar, saudara, tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam merupakan perbuatan syirik. Pertanyaannya, Habib, khamar dan judi kan bukan perbuatan syirik, walaupun dia dosa besar. Ansab dan azlam ini perbuatan syirik, tapi kenapa di ayat ini Allah sejajarkan, saudara? Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam. Padahal ini dua kategori yang berbeda, yang dua dosa besar, yang dua lagi perbuatan syirik. Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, sengaja Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik, supaya Allah pengen menjelaskan saking buruknya khamar, saking buruknya judi, saking buruknya narkoba, sampai-sampai sejajar dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, orang Aceh jawab yang kompak. Sesuatu perbuatan kalau Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Kurang semangat. Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang kedua, apa kata Allah? Rijsun, kotoran, saudara. Itu yang namanya narkoba, yang namanya khamar, kotoran. Yang namanya judi, kotoran. Walaupun narkobanya mahal, walaupun khamarnya mahal, belum lama ada menteri difoto, di samping menteri tersebut ada satu botol khamar, saudara. Botol kecil, dicek sama netizen, ternyata satu botol harganya 28 juta, saudara. Khamar satu botol 20 juta. Yang minum menteri, ketua partai, saudara. Ada di sampingnya tuh, ditaruh botolnya. Walaupun harga 28 juta, tetap kotoran. Walaupun harga miliaran, kotoran. Orang-orang yang main judi, hasil judi dimakan, berarti dia makan kotoran. Dikasih makan ke anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Dikasih makan apa? Jelas atau tidak? Jawab lagi orang Aceh yang kompak. Sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang kedua, saudara. Yang ketiga, min amali syaitan,
Allah sebut khamar dan judi sebagai perbuatan setan. Saya kadang-kadang heran Pak, ya Allah, manusia nih kalau dibilang setan kau, marah. Perbuatanmu seperti setan, marah. Tapi masih mabok, tapi masih makan narkoba, tapi masih main judi. Dibilang setan marah, dibilang perbuatannya kayak setan marah, tapi perbuatan setan dikerjain. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab lagi yang keras, jawab yang kompak. Allah sebut khamr, narkoba dan judi sebagai perbuatan setan. Berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang ketiga tuh saudara. Yang keempat, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku. Allah ini maha tahu Pak Bu. Kalau Allah suruh sesuatu untuk dihindari, berarti sesuatu tersebut sudah pasti buruk saudara. Kalau Allah perintahkan sesuatu, berarti yang diperintahkan sudah pasti baik. Nah, khamr dan judi, narkoba dan judi Allah sebut hindari hambaku. Berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang kelima saudara, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya Allah sebut yang main judi dan khamar akan buntung, tapi yang meninggalkan akan beruntung. Gak usah repot-repot dah, panjang lebar saya mau jelasin. Ini tafsir yang ini nih, cukup melihat pakai realita. Orang yang miskin gara-gara narkoba banyak atau tidak? Hancur gara-gara judi banyak atau tidak? Hancur-hancuran saudara. Biasanya orang kalau udah judi online, ujung-ujungnya pinjol saudara. Dari haram larinya ke haram. Pinjol duitnya habis, dipakai lagi buat judi. Habis itu dapat lagi judi, dipakai lagi, nyari lagi dari pinjol. Dipakai lagi buat judi, habis lagi pinjol lagi. Pakai judi lagi, habis itu pinjol lagi, pakai judi lagi. Itu sampai KTP, nomor-nomor teman semuanya jadi jaminan saudara. Masya Allah, luar biasa. Terus tuh lingkaran setan, ujung-ujungnya bunuh diri. Saya bukan lagi omong kosong, Anda bisa buka di internet. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara pinjaman online? Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara judi saudara? Ini lingkaran setan, nantang Allah sih. Lagian ada-ada aja kau, mana ada orang kaya gara-gara judi. Tukang judi itu penipu, bandar judi itu penipu. Yang offline aja penipu, apalagi yang online. Terus kau berharap kaya dari tukang judi online, bodoh. Betul atau tidak? Sebagian orang ditakutin neraka nggak takut Pak, kutakutkan kau dengan miskin. Ditakutin neraka nggak takut, kutakutkan kau dengan miskin. Nggak ada orang kaya gara-gara judi, miskin gara-gara judi banyak saudara. Kenapa? Nantang Allah. Allah bilang la'allakum tuflihun, kalau ninggalkan beruntung, tapi masih dilakukan. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Yang keenam, apa kata Allah yang keenam? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah, kata Allah Ta'ala, itu yang namanya setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Jawab yang jujur. Desa dengan desa perang gara-gara mabuk, ada atau tidak? Ada. Anak-anak muda perang gara-gara mabuk, ada atau tidak? Anak sekolah tawuran begitu dicek positif narkoba, ada atau tidak? Masya Allah, Bu, puhaba. Alhamdulillah. Habib tahu dari mana bahasa Aceh? Saya waktu di penjara satu tempat dengan orang-orang Aceh ya saudara. Bu, sehat Bu? Ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi yang jawabnya lemas, apalagi yang ngobrol, saya doakan suaminya kawin 3. Bijahi Habib Muhammad. Bu, jawab yang semangat Bu. Saya baca berita Bu, ada polwan. Tahu polwan Bu? Polisi wanita. Polwan punya suami, polisi suaminya. Apa yang terjadi? Itu polwan bakar suaminya hidup-hidup Bu. Bu, istri bakar suami hidup-hidup, jahat atau tidak? Jahat. Akhirnya ditangkap itu istrinya. Begitu ditangkap istrinya diinterogasi, kenapa kau bakar suamimu hidup-hidup? Akhirnya kata istrinya, iya Pak,
suami saya nih kalau dapat gaji nggak dikasih nafkah anak istri, dihabisin buat main judi. Habis itu gaji buat main judi. Bu, suami ngabisin gaji buat main judi, anak istri nggak dikasih nafkah, istrinya marah, suaminya dibakar, wajar atau tidak? Astagfirullahaladzim. Bakar suami wajar? Beb, bahaya ini orasi Pak Kolim. Anda nggak berani lanjut ceramah, takutnya lewatin waktu makan dibakar Anda, Beb. Hati-hati ente, urusan judi aja bisa dibakar, apalagi kawin lagi ente. Bu, Masya Allah, bakar katanya, kawin lagi bakar. Astagfirullahaladzim. Jangan bakar, kita ikut Habib Abu Bakar Al-Kaf aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saudara, yang saya pengen bahas bukan soal bakar-membakarnya, Bu. Bakar-membakar tetap salah bagaimanapun. Tapi yang saya pengen bahas suami istri yang tadinya saling cinta, saling sayang. Oh, suami istri kalau baru nikah, Masya Allah, apalagi masa pacaran, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul atau tidak? Gara-gara judi, yang saling cinta, saling sayang, istri sampai bakar suami. Persis Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Yang ketujuh, wal baghdha, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar kebencian. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari zikir. Yang kesembilan, wa anis shalah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari salat. Masya Allah, orang kalau udah kena narkoba disuruh sholat susah atau tidak? Saya pengalaman Pak, bukan pengalaman narkoba ya, jangan salah pahamin deh. Pengalaman ngadepin yang model begitu. Waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang mau daftar? Tahun 2020 sampai 2021, 1 tahun mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, 1 kamar menemani imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, dan juga 1 kamar dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Habib kenapa di penjara? Saya nggak tahu, kau tanya itu Mulyono, saudara. Urusan Mulyono dengan rezimnya, saudara. Ini pesan dari Habib Ahmad, katanya, Beb, gas Beb, gas Beb. Pokoknya nanti kalau polisi tanya, Habib Ahmad Al-Atos. Lanjut. Itu di penjara, Masya Allah, tahanan kami ajak sholat, nurut. Mereka tahanan-tahanan narkoba. Di penjara tuh saya walaupun kasusnya kasus politik, tapi sama polisi, Habib Rizik, imam besar, Ustaz Sobri, saya ditaruhnya di blok narkoba, saudara. Jadi 1 blok itu isinya tahanan narkoba, kecuali beliau, saya dan Ustaz Sobri. Kami hanya ditaruh saja di blok itu. Tapi ada hikmahnya, Allah kasih kami kesempatan untuk mendidik para tahanan-tahanan narkoba, saudara. Itu 1 blok semuanya, sama imam besar dibeliin koko, dibeliin sarung, dibeliin peci, dijadikan kayak pesantren. Tahanan-tahanan narkoba ini kelas Mabes Polri, bro. Bukan kelas Polres Polsek. Ini vonisnya ada yang 20 tahun, seumur hidup, vonis mati. Bukan kaleng-kaleng ini, saudara. Mereka tapi sholat 5 waktu berjamaah, tahajud, alhamdulillah. Kalau habis subuh ngaji sama imam besar, ngaji tasawuf sama akidah. Pada asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Pada maghrib saya mimpin Ratibul Atas. Begitu pula habis itu ngaji fikih. Sampai selesai itu Safinah, saudara. Alhamdulillah, kayak pesantren. Ada yang mau daftar? Kalau malam kita bikin halakoh-halakoh Quran. Tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Quran, kami berdayakan untuk ngajar-ngajar tahanan yang belum bisa baca Quran, ngajar Iqra. Biasanya tahanan yang dari Aceh baca Qurannya pinter-pinter, saudara. Masya Allah. Kami jadikan guru untuk ngajar Iqra tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran. Masya Allah. Orang Aceh di penjaranya saja bermanfaat buat orang lain, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah. Di penjara tetap dakwah orang Aceh, luar biasa, ibadallah. Saudara, ibadallah, itu di halakoh Quran biasanya tahanan-tahanan 3 bulan hatam, masuk Iqra 1, keluar 3 bulan udah selesai Iqra 6, bisa baca Quran. Sampai salah satu tahanan 3 bulan di dalam nelpon ibunya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa baca Quran Bu, dari kecil saya nggak bisa baca, 3 bulan di sini bisa baca Quran Bu. Itu ibunya nangis, Masya Allah nak, senangnya ibunya nak, senangnya ibu dengar ini nak, kenapa nggak dari dulu kau di penjara nak? Tapi bukan ini yang saya mau bahas. Bukan ini yang saya mau bahas. Saya jadi kemana-mana. Udah siap nih waktu makan. Nah ini kita baca. Lagi kita baca. Takbir.
sedikit lagi saudara. Yang saya bahas itu ada masa-masa biasanya masjid itu musola selalu penuh. Sholat jamaah musola selalu penuh. Tapi kadang-kadang ada masa-masa 2-3 hari tahu-tahu musola sepi, tinggal 2 soft, 3 soft. 3 bulan musola penuh, 4 bulan penuh, tahu-tahu beberapa saat sepi, tinggal 3 soft. 3 hari doang tuh, 3 softnya 3 hari doang. Habis itu rame lagi. 4 bulan rame terus setiap hari. Tahu-tahu datang waktu 4 hari sepi lagi, tinggal 3 soft. Habis itu 3 hari kemudian rame lagi 4 bulan full. Habis itu datang waktu ada 3-4 hari sepi lagi, tinggal 4 soft. Saya heran kok bisa begini nih. Datangnya musim tiba-tiba nyusut jamaah musola. Ternyata ada satu ketika saya udah mau keluar penjara, ada satu tahanan cerita, iya beb, biasanya itu kalau nyusut tiba-tiba beb, jamaah musola nyusut tiba-tiba, itu biasanya beb ada yang berhasil meloloskan barang beb. Paham maksudnya? Paham? Ada yang berhasil meloloskan beb, sehingga mereka make lagi tuh beb. Yang make, yang tobatnya belum kuat, make lagi itu beb. Makanya pada nggak sholat. Persis Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan alat khamar dan judi termasuk narkoba sebagai alat untuk mencegah sholat. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Yang ke-10 saudara, fahal antum muntahun? Kata Allah, berhenti dong hambaku, berhenti. Yang minta Allah saudara, dengan kasih sayangnya Allah minta kepada hamba, berhenti hambaku. Padahal Allah nggak butuh sama kita saudara. Allah ghaniyun 'anil alamin. Andai kata seluruh alam semesta maksiat, nggak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Ta'ala saudara. Andai kata seluruh alam semesta berbuat taat, tidak sedikit pun menambah kebesaran Allah. Allah nggak butuh sama kita. Nahnu fuqara ilallah. Kita yang butuh sama Allah. Tapi Allah dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, Allah mengajak hambanya, berhenti hambaku, berhenti. Yang ngajak kita Allah, yang memberikan kita nyawa, yang memberikan jantung kita berdetak dari kita lahir sampai sekarang. Bayangkan kalau satu saat saja jantung kita harus dipompa alat, berapa miliar yang harus kita bayar saudara. Tapi dari lahir sampai sekarang Allah buat jantung kita berdetak. Allah nggak minta balasan saudara, Allah nggak minta bayaran. Kita bisa bernapas dari lahir sampai sekarang, Allah nggak minta bayaran. Darah kita mengalir, mata kita bisa melihat, tangan kaki kita bisa bergerak, Allah nggak minta bayaran. Allah cuma minta kita taat kepada Allah. Tapi hambanya masih tetap melawan Allah Ta'ala saudara. Betapa sombongnya hamba yang seperti itu. La ilaha illallah. Saudara, andai kata Allah larang kita satu karang, perhatikan baik-baik apa yang mau saya sampaikan. Andai kata Allah larang kita satu perbuatan, Allah larang, jangan lakukan perbuatan tersebut. Andai Allah nggak sebutkan kenapa alasannya dilarang, maka kita sebagai hamba udah wajib untuk taat saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan alasannya kenapa dilarang. Satu yang Allah sebutin, oh makin tertekan kita sudah makin jadi penekanan. Apalagi kalau Allah sebutkan 10 penekanan. Ini di ayat ini saja, masalah khamar dan judi, Allah berikan 10 penekanan yang tadi saya sebutkan. Belum ayat lain, belum hadis lain. Seolah-olah dari ayat ini Allah ingin ngasih pesan kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya khamar, itu yang namanya judi, haram, 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 haram. Bahal antum tahu, masih kamu berhenti hamba dan saudara. Ayo introspeksi diri masing-masing. Yang masih bersentuhan orang-orang seperti ini segera kembali kepada Allah. Dan narkoba mau sampai kapan? Mau sampai mati overdosis? Alhamdulillah. Orang yang mati overdosis nggak pernah nyangka dirinya akan mati overdosis surga maksudnya. Yang mabok-mabok mau sampai kapan? Mau sampai kecelakaan karena dia dalam keadaan mabok? Orang yang seperti itu nggak pernah nyangka dirinya akan mati surga maksudnya. Ayo yang judi mau sampai kapan? Itu pun kalau menang. Kalau jual ginjal bagaimana saudara? Kalau menang, kalau pemenang duit dimakan duit haram, dikasih anak istri duit haram, anak istri jadi durhaka, jadi marah kepada orang tua. Ayo perhatikan orang miskin kita, perhatikan keluarga kita, orang miskin kita, bapak ibu sekalian perhatikan, tolong diperhatikan baik-baik. Anak-anak kita lihat isi HP-nya apa-apa, jangan dibiarkan anak-anak dilepas saja dari HP. Jangan sampai didikan ibu-ibu bertahun-tahun menjadi anak hancur sekejap dari handphone saudara. Wajib anda nonton handphone anak-anak anda. Ayo perhatikan yang punya murid, diperhatikan murid-muridnya, yang punya pegawai diperhatikan pegawai-pegawainya. Dan secara khusus di tempat ini kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk serius menangani judi online dan narkoba saudara.
Ini nggak main-main. Ini bom waktu yang kapanpun bisa meledakkan negeri kita, saudara. Betul? Betul? Kita mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto katanya ingin memerangi judi online. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita mengapresiasi Polri nangkap-nangkapin itu namanya operator judi online. Bagus atau tidak? Kita mengapresiasi Menkom Digi memblokir situs-situs judi online. Bagus atau tidak? Tapi yang berhenti dari situ dong. Kalau cuma sekelas operator aja yang ditangkap, begitu juga kalau narkoba sekelas kurir yang ditangkap, tapi bos-bosnya yang mengendalikan triliunan yang ditangkap, saudara. Ibarat kita menebang pohon, hanya rantingnya saja, pohon dan akarnya dibiarkan, maka besok 100 ranting yang tumbuh, saudara. Operator ditangkap, kurir ditangkap, tapi bos-bosnya yang ditangkap. 1000 kurir ditangkap, 1000 operator ditangkap, tapi kalau bos-bosnya yang mengendalikan triliunan tidak ditangkap, besok mereka akan ambil 1000 operator baru, saudara. Gak bisa, bos-bosnya mesti ngejar. Habib, mungkin gak kelacak lokasinya, Bib. Mungkin gak ketahuan di mana, Bib. Gak percaya. Urusan nangkep Habib sama Kiai aja cepet ini. Betul banget gak? Betul banget gak? Kurir-kurir narkoba yang kecil-kecil cepet ditangkapnya. Itu murid-murid saya yang mantan pecandu narkoba, mantan kurir udah di penjara, yang mereka udah tobat. Mereka cerita ada yang ditangkap di ujung gunung, bukan. Ada yang ditangkap di pulau, ada yang ditangkap di perahu, di laut, saudara. Ada yang mau di berbagai pelosok bisa ketangkap. Kenapa bos-bosnya yang bisa ketangkap? Polisi punya alat canggih, BIN punya alat canggih, Menkominfo punya alat canggih, PPATK punya alat canggih. Pertanyaannya bukan nggak bisa ditangkap, siapa backing-nya, siapa pejabat yang melindungi sampai tidak bisa ditangkap, saudara. Betul atau tidak? Nggak usah jauh-jauh, kemarin tuh pegawai Menkominfo, sekarang udah jadi Menkom Digi. Pegawainya ada yang ditangkap, yang harusnya kerjanya ngeblokir website di online, dia malah dijagain, nggak bikin, yang bayar dijagain, saudara. Gila atau tidak? Ditangkap pegawainya, bagus atau tidak? Tapi menterinya yang dulu Menkominfo yang naik yang angkat mereka bersama belum diperiksa. Bagaimana membantu sampai ke akar? Saya ngomong seperti ini Pak, nggak benar resiko apa saya sampaikan. Di berbagai daerah saya sampaikan masalah ini. Bisa saja mafia-mafia ini nggak akan terima. Bisa saja dibunuh masalah ini, sudah. Bisa saja keluarga saya terancam kalau tidak masalah ini. Tapi kami nggak peduli. Bagi kami nyawa kecil ketimbang harus membiarkan umat rusak gara-gara ini, rusak gara-gara narkoba. Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Habib Muhammad Rizik Hussein Syihab, kami akan berhenti perang melawan kemaksiatan. Bagi kami kemaksiatan adalah bom waktu yang kapanpun bisa menghancurkan negeri kita, saudara. Bagi kami kemaksiatan adalah racun yang kapanpun bisa mematikan bangsa kita. Maka oleh karena itu, kalau kita cinta sama negeri, cinta sama bangsa, cinta sama negara, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar tidak akan berhenti untuk perang melawan judi online, perang melawan narkoba, perang melawan minuman keras, perang melawan koruptor, perang melawan orang zalim, perang melawan kemaksiatan, perang melawan aliran sesat. Nggak peduli apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala jadi kaki, mati bersih adalah jangan pernah mundur untuk lawan kemaksiatan sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Aceh siap perang melawan kemaksiatan? Kurang semangat, kurang kompak. Siap perang melawan kemaksiatan? Siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba? Siap perang melawan minuman keras? Siap perang melawan korupsi? Siap perang melawan segala kezaliman? Nanti itu ditangkap. Jawabnya apa? Masa bodoh. Bahasa Acehnya apa masa bodoh? Hah? Apa itu? Masa tangan. Betul. Apa bahasa Acehnya? Kurang kompak. Jawabnya nggak jawab, jangan-jangan mau dipun di sana. Masa sawat ini. Apa bahasa Acehnya? Masa tangan. Jawabnya apa? Kurang semangat. Masalah siap perang lawan judi, siap perang lawan narkoba. Nanti di dalam preman, nanti ditangkap,
Di semua provinsi ada masalah judi, tidak terlepas dari Aceh, saudara. Tapi saya bangga sekali di berita di Aceh, orang-orang yang terlibat dalam judi online banyak yang sudah dihukum secara syariat, saudara. Takbir! Takbir! Makanya Aceh sebagai kakak tertua Republik Indonesia, kami mohon Aceh terus memimpin daripada lokomotif perjuangan untuk menerapkan nilai dari syariat Indonesia. Kita Indonesia dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa adalah tauhid, saudara. Tauhid adalah ruh dari syariat, saudara. Tauhid adalah ruh dari syariat. Itu yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa Allah. Makanya kami minta Aceh, tolong jangan tinggalkan daerah-daerah yang lain. Aceh terus jadi lokomotif perjuangan. Dulu ketika Belanda datang, satu-satunya di antara daerah yang tidak pernah tunduk di antaranya adalah Aceh, saudara. Aceh jangan kokoh, Aceh jangan gagah, terus bertahan dan terus sampai kapanpun kita harap Aceh jadi benteng terkokoh untuk umat Islam di Republik Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Aceh, hidup Aceh, hidup Aceh. Takbir. Umat Islam di Aceh siap jaga Indonesia. Dengan semangat siap jaga Indonesia. Siap jadi benteng untuk umat Islam di Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sama saya baca sholawat. Mudah-mudahan melolongkan sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan juga saudara seluruh sebagai salam saya mengumumkan dulu ada salam dari Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Assalamualaikum. Beliau sudah mengagendakan untuk hadir acara pada hari ini semenjak 4 bulan lalu, bahkan 5 bulan lalu, saudara. Saya tahu persis. Rencananya beliau hadir, saudara. Tapi beliau semenjak kepulangan beliau dari Mekah, beliau kondisi kesehatannya menurun dan belum stabil. Beliau hanya hadir di 212 itu pun dalam keadaan sangat sakit. Pengurus itu bisa melihat secara langsung. Dan hanya hadir keluar ketika haul almarhumah istri beliau dan langsung, dan itu pun hanya keluar dikatakan ziarah saja. Menyampaikan sedikit beliau masuk lagi. Sampai sekarang beliau tidak hadir acara dimanapun karena kondisi kesehatannya yang belum stabil, saudara. Makanya beliau mengutus kakak saya dan guru saya Al Habib Muhammad bin Husain Al-Attas RCM juga merupakan putra keturunan Aceh. Jadi ketua umum DPP FPI putra keturunan Aceh. Takbir. Masya Allah. Dan juga mengutus Al-Fakir Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kami berdua merupakan anak menantu beliau. Beliau menikah dengan istri kedua, anak kedua dari Imam Besar. Saya menikah dengan anak ketiga daripada beliau, saudara. Beliau mengutus kami pada siang hari ini dan terus rangkaian safari dakwah di Aceh untuk sementara menggantikan beliau. Insya Allah di kesempatan lain beliau akan datang ke Aceh. Saya ingat terakhir almarhum Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Waktu itu Imam Besar Habib Rizik belum masuk penjara, tapi waktu itu baru pulang ke Indonesia. Lagi kencang-kencangnya mau dimasukin penjara, saudara. Habib Muhammad telepon beliau dalam keadaan sakit saat itu. Sebentar lagi peresmian Masjid Ba'alawi. Habib Muhammad ngomong, Habib Rizik, Anda pengen antum hadir peresmian, antum menyampaikan tausiah. Waktu itu Imam Besar menyampaikan, insya Allah Habib, Anda pengen hadir, insya Allah. Tapi waktu itu keburu beliau masuk ke penjara akhirnya, saudara. Dan hari ini pun rencananya beliau mau bayar daripada janji tersebut. Janji langsung kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas di masa hidupnya, tapi belum kesempatan untuk hadir karena kondisi kesehatannya. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya mau tanya semua masyarakat Aceh, ridho atau tidak? Ikhlas atau tidak? Nanti beliau datang lagi, siap menyambut beliau? Siap ikut safari dakwahnya? Takbir! Dan ini safari dakwah belum selesai. Ini sekarang saya yang agak panjangan. Nanti malam Habib Muhammad yang akan panjang lebar. Di tempatnya Tengku Muslim, di Lok Sumawe, di Dayah Darul Mujahidin di Lok Sumawe. Kita lanjut nanti malam tablik akbar di Darul Mujahidin Lok Sumawe. Insya Allah Habib Muhammad akan menyampaikan tausiahnya, kita ngambil ilmu dari beliau. Saya juga akan hadir insya Allah. Juga Habib Husain bin Fikri Al-Attas rencananya ikut rombongan nanti sampai ke Banda Aceh, akan menyejukkan hati kita dengan suaranya yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Siap hadir? Takbir! Sama-sama baca sholawat. Sambil kita sholawat, sambil keluarkan infak terbaik kita untuk mendukung acara daripada siang hari ini. Sama-sama semuanya suaranya dikeluarkan. Allahumma backing vokal nggak usah, hadroh aja. Dina Muhammad semua. Zalimin bidzalimin Allahumma Muhammad wa ashghil
وخرجنا يا حبيبي يا رسول الله